Satunya kita pernah tidak dibayar dan sampai 3 tahun kalau nggak salah, salah satu perusahaan BUMN yang kala itu masanya COVID, hampir 800 juta. Kita selalu berkata bisa, walaupun kita nggak tahu supplier siapa, kita mau support kemana, kita belum tahu. Tapi karena dengan moto yang biasa saya tanamkan dalam diri saya itu, nggak ada yang mustahil. Semuanya pasti bisa. Akhirnya kita belajar, kita subkon, kita lempar ke sana ke konveksi A, hasilnya nggak bagus, deadline-nya mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik Rifat. Saya adalah CEO atau owner dari PT Bolan Mandiri. Fokus saya atau fokus PT Bolan Mandiri adalah di bidang printing, merchandise, dan garment. Asal muasal nama PT Bolan Mandiri sendiri berasal dari panggilan kecil saya itu. Saya sekolah di SD 09 Pagi, yang kala itu anak-anak seumuran itu mempunyai nama atau karakter alumninya itu Bolan, bocah 09. Sampai saya SMP dan SMA atau sanawiyah dan aliyah di pondok pesantren itu, saya sering nulis-nulis tuh nama-nama Bolan itu di buku tulis, di papan tulis, di lemari-lemari, sehingga teman-teman alma mater saya itu manggil saya Bolan, si Bolan, si Bolan. Ketika saya lulus, dari pondok, saya mencoba jalankan bisnis ini apa ya, karena segmen pasar saya itu alumni Darun Najah yang mau menikah. Lalu perusahaan ini akhirnya saya beri nama Bolan Mandiri, si Bolan sedang mandiri gitu, agar gampang diingat aja, asal muasalnya sih begitu. Alhamdulillah sampai hari ini Bolan di tahun 2003 berbentuk badan hukum CV di tahun 2006. Ada beberapa faktor X yang mengakibatkan kita harus berubah menjadi atas nama PT, karena beberapa lelang-lelang di kementerian atau di perusahaan-perusahaan besar itu harus berbadan hukum PT, sehingga kita merubah CV Bolan Mandiri berubah menjadi PT Bolan Mandiri tahun 2011 hingga sampai hari ini. Alhamdulillah, perjalanan waktu si PT Bolan Mandiri ini bergerak di bidang printing, merchandise, dan garment. Kasar ngomong, semua urusan promosi atau kebutuhan-kebutuhan promosi perusahaan atau instansi itu kita sanggup melayani. Umur 18 tahun, problem-problem yang kita hadapin itu selalu kita cari jalan keluarnya. Kenapa hadir di bawah Bolan Mandiri holdingnya, yang kita anggap si Bolan Mandiri holdingnya, di bawahnya itu hadir Bolan Garment, tasgarment.com, merchandisejakarta.com, dan Bolan Machinery. Itu faktor-faktor yang faktor X yang mengakibatkan kita mencari jalan keluar dari problem-problem yang ada. Bolan Garment sendiri hadir ketika kita ada kebutuhan kemeja, uniform, polo, dan lain-lain yang selama ini ditawarin sama customer, Pak Sodik, bisa apa enggak nih bikin kaos, saya mau gathering. Bisa. Saya nggak pernah berkata sama customer itu nggak bisa, saya selalu jawab bisa dulu, karena saya punya moto nothing is impossible. Jadi selalu saya berkata bisa dan bisa. Habis itu baru saya belajar, karena memang hal-hal baru yang hadir ketika kita di dunia percetakan, ada butuh garmentnya, butuh ini, itu semuanya selalu saya bilang bisa. Tapi habis itu kita belajar untuk bisa mendapatkan suppliernya kemana, subkonnya kemana, itu kita belajar. Asal muasal Bolan Garment itu karena kita
6 tahun atau 10 tahun itu kita nerima kaos, kemeja, uniform, wear pack, jaket, rompi, dan lain-lain itu subkon kan ke orang lain. Tapi dari brand Taipan Tropika kita dikasih Verlando Tropika. Kita nggak tahu itu bahwa barang itu ada level daya tahan umur dari si warna, sehingga kita kena komplain. Event tertentu sampai jam 4 subuh nggak selesai, molor produksi, sedangkan besok kita ada lali maraton di UI, barangnya belum jadi. Dari faktor-faktor X itu tadi yang mengakibatkan kita memberanikan diri membuka Bolan Garment di Bandung, di Jalan Sadang Nata Endah, Ruko Nata Endah nomor 11, Kecamatan Margahayu. Dari Bolan Garment kita ada tasgarment.com. Itu asal muasalnya juga sama, kita dapat order dari Bank Syariah Mandiri, kuantitinya 18.000 pouch, dalam waktu 1 bulan harus selesai. Kita subkonkan ke konveksi A. Konveksi tersebut mengalami permasalahan di keuangan, manajerial, tempat yang kurang memadai. Cuman mereka punya potensi atau punya skill di produksi. Akhirnya kita akuisisi perusahaan tersebut atau garment tersebut menjadi tasgarment.com. Semenjak saat itu kita punya brand tasgarment.com yang berdomisili di Bogor, yang memproduksi tas, semua bentuk-bentuk tas, backpack, travel bag, pouch, toolkit, goodie bag yang receh-receh, tas serut dan lain-lain. Itu semuanya kita produksi di Bogor. Lalu di bawah PT Bolan Mandiri ada lagi merchandisejakarta.com, salah satu perusahaan yang mengimpor beberapa merchandise yang unik-unik. Beberapa customer kita tuh sempat ngomong gini, Pak, kasih dong penawaran ke kita atau kirimkan dong katalog-katalog produk yang orang lain belum pernah bikin, Pak. Jadi kita nggak copy paste atau sama dengan barang-barang promosi orang lain. Nah, itulah berdirilah merchandisejakarta.com guna memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya nggak umum. Jadi merchandise kita beberapa item itu yang nggak banyak orang punya, payung, lanyard, mug, tumbler, semuanya dari USB, berbagai macam bentuk USB yang unik-unik kita. PT Bolan Mandiri ada lagi Bolan Machinery, memang umurnya baru 4 tahun terakhir. Itu perusahaan yang mensupport kebutuhan-kebutuhan alat-alat percetakan, mesin-mesin percetakan, dari mesin pon, dari mesin lem, mesin hook, mesin lipat, jahit kawat, jahit benang, yang sampai hari ini alhamdulillah bisa membantu teman-teman UMKM di daerah sekitar Kemayoran, Kalibaru. Itu kita bisa support lem jenang atau biasa kita sebut lem animal glue sampai hari ini untuk kebutuhan lem coverboard dan lem box. Bolan Mandiri itu sebagai holding itu dia ada 4 anak perusahaan lagi di bawahnya yang berhubungan dengan bolangarment.com, tasgarment.com, merchandisejakarta.com, dan Bolan Machinery. Bolan Machinery sendiri ini berhubungan dengan barang-barang impor di China dan mesin-mesin supporting percetakan. Begitu juga lem animal glue atau lem jenang yang sekarang untuk ngebutuhi kebutuhan lem-lem panas percoveran, cover agenda dan cover box. Itu dari lini Bolan Machinery.
kita ke depan, kita sedang berusaha membuat tim kecil di dunia digital, sehingga si Bolan Mandiri sendiri ini punya jejak digital yang lebih mempermudah customer untuk mendapatkan akses atau informasi tentang seputar Bolan, tentang produk-produk knowledge, semua produk yang kita miliki. Kita sedang mempersiapkan tim SEO dan tim digital yang mudah-mudahan 2025 ini berjalan sesuai sama harapan kita.